Bali United dituntut harus bisa menang di 3 game sisa pertandingannya agar mudah lolos ke babak playoff. Namun sayangnya kemarin Bali United harus kalah berhadapan dengan Prawira Bandung dengan skor yang sangat tipis 67-66, dan game ini benar-benar seru sampai akhir babak keempat atau di kuarter keempat. Nah, kita akan review bagaimana pertandingan antara Bali United berhadapan dengan Prawira Bandung, dan juga di akhir review saya akan memberikan update tentang klasmen di IBL tahun 2021 terutama di divisi merah. Bagaimanakah kans Bali United setelah kalah berhadapan dengan Prawira Bandung? So, check this out. Prawira Bandung sendiri merupakan tim yang tidak sembarangan karena di sini ada Difta Pratama, lalu ada Firman, dan ada Abraham Damangrahita, dan tidak lupa juga ada Harip Hidayat, dan mereka ini adalah pemain-pemain yang cukup berpengalaman di IBL, dan juga Prawira Bandung sendiri itu bermain dengan tingkat kecepatan yang sangat tinggi dan benar-benar bertenaga. Dan di sini Bali United sendiri itu mampu untuk menutup pemain-pemain dari Prawira Bandung dan juga memberikan perlawanan yang maksimal sehingga Prawira Bandung sendiri tidak menang dengan mudah di pertandingan ini. Di kuarter pertama dan kuarter kedua, sebenarnya kedua tim ini bermain cukup bagus. Sama-sama saling bisa menyerang dan sama-sama juga melakukan kesalahan. Tapi di sini Bali United itu gagal untuk melakukan 3 poinnya. Jadi 3 poin dari Bali United sendiri melalui dari Lutfi atau pemain-pemain yang lain itu benar-benar off. Namun bagusnya Bali United mampu untuk melakukan rebound melalui defensive rebound dan offensive rebound sehingga Bali United mampu untuk mencetak poin, dan di kuarter pertama itu skornya 19-13. Lalu di kuarter kedua Bali United sendiri itu mampu mencetak poin lebih banyak, itu bisa dilihat dari running skornya yaitu 13-15. Namun sayangnya secara overall di kuarter kedua Bali United harus tertinggal dengan skor 32-20. Nah, di sini banyak sekali turnover yang dilakukan oleh Prawira sehingga Bali United mampu memimpin di running skornya dan memperkecil ketinggalan. Di kuarter ketiga sendiri ada perubahan cara bermain dari Bali United. Bali United sendiri itu bermain dengan cukup agresif, menekan melalui dari Yeriko, melalui dari Riko sendiri, Suryadin dan juga Koming. Nah, di sini untuk pertama kalinya saya melihat Riko, Suryadin dan juga Koming bermain bersama-sama, yaitu 3 big man bermain bersama-sama di kuarter ketiga. Nah, di sini kelihatan sekali Bali United itu mampu untuk mengejar skornya, yaitu melalui dari 3 point dari Riko dan juga permainan yang cukup agresif dari Yeriko. Nah, di sini Prawira sendiri itu merubah cara defense-nya untuk mengcounter balik Bali United. Mereka bermain dengan zona defense 1-2-2. Nah, di sini terbukti efektif ya zona defense dari Prawira sendiri sehingga bisa melawan balik Bali United dan mengamankan skornya. Di kuarter keempat, Bali United sendiri itu diuntungkan dengan kembalinya 3 point dari seorang Lutfi Koswara. Dari kuarter 1 sampai kuarter ketiga itu Lutfi benar-benar off, dan di kuarter keempat ini dia kembali dengan 2 tembakan 3 angka secara berturut-turut. Namun di sini sangat sayang sekali bahwa Bali United itu keteteran di defense-nya. Nah, Prawira sendiri itu mampu mengeksploitasi weak side dari Bali United sendiri. Namun game ini tidak berhenti di situ saja. Game ini benar-benar seru sampai akhir pertandingan. Nah, di akhir pertandingan, di menit-menit akhir bahkan di detik-detik terakhir, Bali United itu mendapatkan angin segar melalui blok dari Riko dan juga poin dari Yeriko. Nah, dan itu tidak serta-merta menjadikan Bali United menang di game ini, karena di detik-detik terakhir seorang Harip Hidayat itu mampu masuk ke defense dari Bali United dan akhirnya mencetak poin dan memenangkan game ini untuk Prawira Bandung. Namun coba kita lihat poin terakhir dari Prawira Bandung, karena di sini saya melihat benar-benar kurang beruntungnya Bali United sendiri di detik-detik terakhir ini. Oke, di sini kita bisa lihat kenapa seorang Lutfi Koswara melakukan defense dan mengarahkan Harip ke sisi yang ini. Memang sih di sini ada garis, tapi di sisi ini juga
jika Lutfi ketinggalan itu tidak ada yang melapisi. Terbukti di sini Suryadin sendiri itu lambat untuk membantu. Padahal sebenarnya Lutfi Koswara itu bisa mengarahkan Arif Hidayat ke sisi yang sebelah sini. Karena di sisi ini itu ada banyak sekali pemain Bali United seperti Rico dan juga yang lainnya. Secara overall bisa saya katakan di sini bahwa Bali United itu sedikit kurang beruntung di game ini. Dan ini membuat semakin ketatnya divisi merah karena kekalahan Bali United. Namun beruntungnya adalah setelah pertandingan antara Bali United berhadapan dengan Prawira Bandung, Bima Perkasa dan juga Lovre itu bermain di hari yang sama dan juga tidak mampu untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Bima Perkasa dan juga Lovre Dewa United itu bermain cukup seru di pertandingan-pertandingan mereka, di mana Bima Perkasa itu bermain overtime melawan Satria Muda dan juga Lovre Dewa United itu harus kalah dramatis sama seperti Bali United di detik-detik terakhir game mereka. Nah, kekalahan Bima dan juga Lovre itu membuat Bali United tetap aman di posisi yang kedua. Namun di 2 game sisa, yaitu Bali United harus berhadapan dengan Amarta Hang Tuah dan yang terakhir melawan Satria Muda, itu Bali United dituntut harus menang di 2 game tersebut atau kita ambil jeleknya ya, Bali United harus menang di 1 game dan kalah di 1 game. Apabila Bali United mampu untuk menang di 2 game sisanya, secara otomatis Bali United akan lolos ke babak playoff karena secara head to head Bali United itu menang dengan Lovre Dewa United. Tapi jika Bali United itu menang 1 kali dan kalah 1 kali, di sini kita lihat dulu Lovre Dewa United apakah dia bisa menang di 2 game sisanya atau tidak. Dan juga Bima Perkasa apakah dia menang di 2 game sisanya atau tidak. Apabila sama-sama menang sekali dan kalah sekali, di sini akan ada head to head dari ketiga tim ini dan juga ada hitungan selisih poin. Nah, di sini saya kurang tahu bagaimanakah nanti selisih poin antara ketiga tim ini dan mudah-mudahan Bali United diuntungkan oleh selisih poinnya. Oke, itu tadi review di pertandingan antara Bali United berhadapan dengan Prawira Bandung dan juga update klasmen dari divisi merah di IBL tahun 2021 ini. Sekian dulu video kali ini dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Maju terus Bali United Basketball, Bali bernyali. Yeah, yeah.